Assalamualaikum Bu Ibu. Hai, hari ini kita akan masak resep MPASI yang beda dari resep MPASI yang lain. Karena kita hari ini akan memasak sesuatu yang biasanya dimakan oleh orang dewasa, tapi ini dalam bentuk bubur. Yaitu kita akan membuat bubur garang asem tenggiri. Oke, perhatikan ya. Pertama, kita masak dulu beras putih hingga menjadi bubur. Kemudian, selanjutnya sementara beras dimasak, ulek bumbu sampai halus. Nah, ibu-ibu jangan khawatir, kok, bayi dikasih ulekan bumbu sih pakai merica, bawang merah, bawang putih, terus juga, kunyit dan lengkuas, asam jawa lagi, juga garam misalnya. Nah, sebenarnya Bu Ibu, bayi itu it's okay, kita kasih makanan atau bubur yang berbumbu seperti ini, asal disesuaikan dengan porsi si kecil dan rasanya tidak terlalu menyengat. Jadi kita buang mindset bahwa bubur itu cuman beras, kemudian bawang merah, bawang putih yang dicemplungkan, kemudian ikan yang dicemplungkan, terus habis itu rebus sampai matang. Aduh, bayi kalau sudah umur 7, 8, 9 apalagi itu udah agak mau makan lagi, mereka akan tahu bahwa itu tuh nggak enak di lidah mereka. Bu Ibu, jadi bayi itu juga punya rasa sama seperti kita. Mereka itu berhak untuk makan makanan yang enak, ya. Jadi, come on lah, kita ini jadi emak-emak yang kekinian. Jadi, buang mindset bahwa bayi itu hanya bisa makan bubur yang semacam itu, dan bumbu-bumbu ini kan nggak bahaya asal disesuaikan dengan porsi si bayi. Nah, kalau udah makan makanan kayak gini dijamin bayinya bakalan lahap habis makannya. Oke, jadi kalau ibu masih bingung dengan kenapa sih bayiku kok GTM, kok gerakan tutup mulut, gak mau makan, gak mau ngunyah, gak mau mangap, coba deh rasain bubur yang dimasak ibu itu enak gak sih? Kalau gak enak ya pantes bayinya gak mau makan. Oke, ini sudah halus ya bumbu. Oke, selanjutnya kita potong-potong kol menjadi bagian-bagian kecil supaya nanti mudah ketika dimasak dan akan di blender. Oke, jadi kol ini banyak mengandung vitamin C, asam folat, kalium, karoten, dan berbagai macam vitamin lainnya. Nah, nutrisi dalam kol ini bisa merangsang pertumbuhan tulang dan otak bayi ibu-ibu. Oke, selanjutnya kita filet ikan tenggirinya. Ikan tenggiri ini baik sekali karena dia mengandung protein, kemudian vitamin B12, asam lemak omega 3, kalium, fosfor, zat besi, selenium, dan kalsium. Kita harus memfilet ikan makarel ini di bagian kulitnya, kulit bagian luar yang hitam itu, kemudian jangan lupa tulang-tulangnya juga dibersihkan ya. Lebih mudah untuk memfilet ikan tenggiri ini ketika dia beku. Kalau nggak beku kayak gini jadi agak susah. Nah, Bu Ibu mungkin ada lagi pertanyaan kayak gini. Bayi makan ikan boleh nggak sih? Takutnya alergi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita takut justru malah bayinya beneran nanti alergi loh. Nah, yang perlu Ibu waspada itu kalau misalnya, si ayah dan ibu ini mempunyai riwayat alergi sesuatu, maka kemungkinan bayinya akan mengalami alergi yang sama. Tapi kalau misalnya si ayah ibu, nggak punya riwayat alergi, ya dicoba dulu aja. Jadi, biasanya juga bayinya nggak akan alergi apapun. Jadi jangan takut ya Bu Ibu untuk mencoba berbagai macam jenis makanan diberikan kepada bayi asal sesuaikan dengan usia si bayi.
Nah, sambil Ibu memperhatikan bagaimana reaksi bayi, apakah dia kurang suka terhadap suatu makanan tertentu atau ada alergi pada makanan tertentu. Karena bayi penting untuk, merasakan berbagai macam rasa pada lidahnya sehingga dia tidak akan menjadi picky eater atau, pemilih-pemilih makanan ketika dia sudah dewasa kelak. Nah, kalau Bu Ibu ada pertanyaan lain seputar per-MPASian, nah Ibu-ibu bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe. Oke, kita potong-potong dadu ikan tenggirinya supaya nanti mudah saat dimasak dan akan di blender. Nah, ini ikan tenggirinya sudah hampir siap. Oke. Nah, ini jangan lupa ya, sambil Ibu perhatikan dulu, pastikan lagi, beneran tidak ada tulangnya yang tertinggal. Oke. Nah, sisihkan. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan wajan, kemudian, masukkan minyak goreng dan juga bumbu halus yang tadi sudah kita ulek. Lalu bumbu ini ditumis hingga harum dan kemudian bisa Ibu tambahkan air secukupnya. Jadi, bisa Ibu perhatikan, bubur yang sedang Ibu masak itu kira-kira membutuhkan, air lagi seberapa banyak, itu dimasukkan air ke dalam, panci ini. Nah, setelah, dimasukkan air, kemudian kita masukkan ikan tenggirinya ke dalam panci. Lalu setelah ikan tenggirinya masuk, kita juga bisa langsung memasukkan kol ke dalam kuah tersebut. Nah, ini bisa sudah dimasukkan juga ya kolnya. Kemudian setelah kolnya masuk, diaduk-aduk dan dimasak hingga matang. Nah, jadi kuahnya dimasak dulu hingga benar-benar matang kol dan juga ikan tenggirinya. Bu Ibu bisa menambahkan sejumput garam sedikit aja kalau misalnya diperlukan. Makanya Bu Ibu perlu mengecek rasa bubur Bu Ibu dulu. Kalau misalnya rasa buburnya sudah enak, maka tidak perlu ditambahkan garam. Tapi kalau buburnya terlalu hambar, Ibu bisa mengasih sedikit saja garam supaya buburnya itu terasa enak di lidah bayi. Menambahkan garam di dalam MPASI itu gak apa-apa, asal disesuaikan lagi dengan kebutuhan bayi. Seberapa banyak sih ibu-ibu akan menambahkan garam? Paling sedikit aja cukup, yang penting rasanya tuh gak hambar. Oke, lanjut ya. Bu Ibu kemudian bisa memblender kuah sampai kol dan ikan tenggirinya halus. Setelah kol dan ikan tenggirinya halus, Ibu bisa memasukkan kuah tersebut ke dalam panci yang berisi bubur. Nah, untuk airnya bisa ditambahkan, disesuaikan dengan kira-kira ini bubur sudah pas belum teksturnya. Seperti itu ya, Bu Ibu. Kemudian setelah semua kuah masuk dan juga ikan tenggiri dan kol yang sudah blender tadi masuk, si bubur ini diaduk-aduk dan dimasak hingga matang. Nah, ini buburnya sudah mengental dan matang sempurna, juga teksturnya sudah pas.
selanjutnya Bu Ibu sudah bisa memasukkan bubur ini ke dalam mangkok untuk sarapan si kecil. Dan sisanya Bu Ibu bisa memasukkan bubur ke dalam wadah kedap udara, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas supaya nanti bisa dihangatkan lagi pada saat si bayi makan siang dan makan malam. Tara, ini dia bubur garang asem. Enak nih. Nah, selamat makan dan selamat mencoba Ibu. Kalau sudah recook nanti boleh dong ditulis di kolom komentar gimana pendapat Ibu. Baiklah, sampai jumpa ya di resep-resep MPASI berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe, share, dan like serta komen di channel kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Del, dadah dulu. Adel mau makan dulu. Dadah, dadah. Adel mau makan dulu. Dadah, Adel mau makan dulu. Dadah.